Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teknik Audio TA ya tentunya ya. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya kedatangan produk baru dari Pioneer, yaitu DMH ZF9350 dan speakernya yang high res ya, tentunya udah high res ini, yaitu tipenya TSD65C ya. Di sini komponennya 2W. Oke, nanti kita coba unboxing satu persatu lah. Oke teman-teman, ikutin terus video saya. Oke ya. USB adapter, oh sorry, bukan teman-teman, ini bukan USB adapter teman-teman. Kita buka dulu, apa ini, sepertinya ini kabel data konektor Type C ya. Sepertinya ini untuk Android Auto ya, ya Type C. Oke, selanjutnya kita buka dulu. Di sini dapat kabel ya, power supply, dapat remote seperti biasa remotenya ya, dan ini kita dapat jack konektornya untuk pre-outnya ya, kalau kita mau pasang amplifier ya. Di sini ada pre-out sub, front rail ya, jadi ada 3 pre-out sudah tersedia, dan juga di sini ada untuk video outputnya juga. Dapat sekrupnya ya, bagian Pioneernya ya. Nah, ini ada beberapa bagian sekrupnya juga. Terus di sini ada konektor Type C ya, yang tadi saya bilang kemungkinannya untuk Android Auto. Nah, ini temennya ya. Jadi nanti konektornya mungkin di sini ya, teman-teman. Saya juga belum pernah coba. Oke. Selanjutnya dapat kabel, wiring diagramnya sudah ada di sini ya. Input 1, K1, K2 dan groundingnya. Jadi dia udah include kabel wiring setirnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mobilnya udah ada kabel wiring setirnya, ini udah dapat teman-teman ya, jadi lebih gampang. Next, kedua dapat mikrofon ya untuk bluetoothnya seperti biasa. Kalau yang seri-seri bluetoothnya dia dapat juga. Yang terakhir ini apa nih, sepertinya ini untuk mounting, tapi untuk mounting apa ya teman-teman, saya kurang paham. Nah ini gila. Kalau untuk teman-teman yang udah pernah masang ini mounting apa, dudukan apa, boleh komen di bawah kolom komentar ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada garansinya ya teman-teman. Jadi ini garansinya resmi 1 tahun. Nah ya, ini buat garansinya resmi 1 tahun. Oke, sekarang kita bagian terakhir yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagian head unitnya teman-teman. Jadi kalau saya lihat-lihat bentuknya si seri 9 ini, dia floating sama dengan seri DMH Z seri 8 teman-teman, kurang lebih hampir sama. Yuk coba kita lihat teman-teman ya. Nah sudah teman-teman, saya singkirin dulu ya teman-teman, kita bisa rapikan lagi. Oke. Nah. Oke, sekarang kita buka ya. Ini dusnya. Ini layarnya ya teman-teman. Kurang lebih hampir sama dengan seri 8. Nah, aduh. Nah, ini untuk layarnya 9 in. Jadi dia floating ya. Kurang lebih hampir sama dengan seri 8 yang Februari saya sempat review ya. Kemungkinan besar yang tadi itu mana ya. Nah ini dudukan. Ini dudukan belakangnya teman-teman. Oke. Dan ini ada dapat cover untuk bagian belakangnya.
nanti kurang lebih kalau udah terpasang, di sini ada logo Pioneernya. Ditutup seperti ini teman-teman, jadi kelihatannya lebih rapi. Nah, di sini juga dia ada logo high-res audio dan full HD video playback teman-teman ya. Dia bilang sini udah high-res, kemungkinan besar sih emang udah high-res teman-teman. Dan di belakangnya juga di sini dia ada jack kabel ya, jadi soket. Kelihatan ya teman-teman? Ini yang warna biru nih. Oke. Untuk layarnya displaynya 9 in, lumayan berat teman-teman. Kokoh ya, kalau dilihat dari fisiknya ini dia kokoh. Dia untuk bagian pinggirnya ini dia dikelilingi dengan list chrome ya teman-teman. Tapi kalau untuk chrome banget enggak, tapi dia ada dikelilingi dengan list chrome ini kan bagian bezel pinggiran layarnya ya. Secara dimensi dengan fisiknya cukup oke, bagus dan menarik teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita taruh dulu. Dan bagian yang terakhir, nah ini udah kosong teman-teman ya, ada. Bagian yang terakhir kita dapat bodinya. Ini tidak bisa CD ya, jadi dia kurang lebih speknya itu sama dengan DMA Z seri 8 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih hampir sama ya. Di sini ada kabel jack yang fungsinya nanti untuk monitoring ke layarnya ya teman-teman. Nah, di sini ada jack. Fungsinya nanti untuk monitoring ke monitornya ini. Jadi colokannya ke sini ya. Terus kita lihat bagian belakangnya ya. Nah, di bagian bodinya sini sudah ada logo Pioneer ya dan SNI-nya. Jadi usahakan untuk teman-teman pastikan beli produk Pioneer bergaransi resmi. Oke teman-teman, apapun itu dijamin harus resmi. Oke. Kita kembali lagi di belakang dari head unitnya di sini. Kita diperlihatkan di sini ada soket radio. Ya, seperti biasa, soket radio. Soket jack untuk pre-out yang tadi, yang waktu pertama. Yang kedua di sini ada colokan HDMI in, tapi yang mini teman-teman. Nah ini kecil sekali. Kelihatan nggak teman-teman? Kecil sekali. Ini HDMI in. Terus kedua, di sini ada colokan Type C 5 volt output 3 ampere. Kemungkinan besar ini untuk charging teman-teman ya. Nah ini yang konektornya tadi. Ini. Terus next di sini ada mikrofon. Ya, cek mikrofon, lubang mikrofon ya, ini yang saya tunjuk di jari saya. Terus yang selanjutnya di sini ada slot GPS. Slot GPS bukan SD card ya teman-teman ya, yaitu antenanya ya. Nah, bentar. Nah, yang ini colokan antena untuk GPS-nya ya. Terus yang kedua di sini ada WR. WR ini untuk kabel steering wheel, untuk remote steer wheel ya, steering wheel ya. Ini jacknya di sini nanti nggak colokin, yang ada bagian setir atau mobil-mobil tertentu itu ada untuk yang namanya kemudi untuk remote-nya ya teman-teman. Jadi di sini udah bisa. Terus di sini ada jack apa ya namanya nih kalau saya bilang ya, jack besar ya untuk tambahan eksternal, kemungkinan besar ini ya, yang kuning ini untuk tambahan mungkin yang lainnya. Dan di sini ada soket untuk power supply-nya dan speaker-speakernya juga. Oke. Untuk secara dimensi, ketebalan, bobot, bibit bobotnya ya teman-teman. Ini sama dengan single din ya. Single dinnya seri-seri apa atau yang lainnya. Cuman bedanya ini udah sistem output high res. Jadi untuk resolusi suara udah pasti dijamin bagus. Bagi teman-teman yang udah mengerti high res itu apa, udah pasti tahu lah. High res, high resolution. Oke. Ini untuk layarnya teman-teman. Ya. Oh ya, untuk harga ini
ini DMH ZF9350 itu di rentan harga 16 jutaan teman-teman ya. Ya mungkin untuk kalangan awam, Pioneer dengan harga segini pasti dia bilang wow, harganya fantastis ya. 16 jutaan kan, 16 jutaan itu udah dapat, ibarat kata dapat satu motor. Tapi kalau bagi pecinta audio, 16 juta itu tidak ada apa-apanya. Oke teman-teman, untuk Pioneer seri DMH ZF9350BT ini udah tergolong kelasnya high ya, jadi kelas tinggi, kelas high ya. Oke, kita lihat fitur-fitur yang lainnya ya. Kita lihat dari Google aja. Untuk teman-teman yang penasaran fitur-fiturnya apa, bisa lihat di Google ya, dicek aja. Di sini resolusi 9 in ya. Bisa Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya itu bisa wireless ya, bisa WiFi ataupun colok kabel juga. Ya, enak sih colok kabel teman-teman, sembari ngecas. Wireless lama-lama baterainya habis. Kedua, dia bisa Android Auto juga. Android Autonya juga sama, bisa kabel, bisa wireless. Tapi yang paling enak ya kabel lah, sembari ngecas. Oke. Next, di sini dia bisa floating display, memastikan penyesuaian posisi monitornya. Jadi untuk monitornya ini bisa disesuaikan dengan posisi kita waktu mengemudi. Jadi posisinya itu enaknya gimana, pengen untuk tatapan layar ke pandangan kita ke layar itu bagaimana teman-teman. Jadi bisa disesuaikan. Oke. Terus di sini dia bisa Carfasis ya. Kalau ini saya nggak tahu, mungkin fitur baru di seri 9 Carfasis itu. Kalau di sini dijelaskan dia dapat menggunakan atau menyesuaikan tampilan multimedia yang kompatibel. Nah, yang pengguna yang dapat menyesuaikan tata letak layar beranda, gambar latar belakang, pembimbing, tim. Jadi semungkin semacam aplikasi yang kita sukai atau favorit itu ya di aplikasi. Jadi kita bisa pilih teman-teman aplikasi yang kita favoritkan di bagian layarnya Pioneer ini. Dia bisa koneksi WiFi juga ya. Nah, kok bisa koneksi WiFi sih Om? Nah, ini WiFi-nya ini bukan berarti untuk data internet teman-teman. Jadi koneksi WiFi-nya ini dia untuk si CarPlay, Android Auto. Nah, itu koneknya WiFi. Bisa juga opsi yang keduanya itu pakai kabel. Kalau pakai kabel ya sembari ngecas. Ya kalau pakai WiFi ya kita konekin WiFi-nya ke head unitnya, Bluetooth-nya untuk suaranya nanti connect. Tapi tidak ada kemungkinan untuk ngecas. Kalau sembari kabel kita bisa sembari ngecas. Tapi balik lagi sih mau kabel atau tidak. Di sini juga diterangkan bisa web browser ya. Jadi bisa akses internet menggunakan head unit Pioneer untuk seri ini teman-teman. Canggih. Dan juga sudah dukungan audio resolusi tinggi yang tadi saya bilang high res teman-teman. Jadi untuk kualitas suara audionya jangan diragukan lagi, udah pasti the best punya teman-teman. Terus di sini ada master sound reviewer ya, kalau kurang paham intinya bego saya. Sorry. Di sini diterangkan teknologi original Pioneer secara efektif menghilangkan draw. Draw itu ya dengungan ya teman-teman ya, semacam dengungan. Jadi suaranya itu lebih jernih teman-teman ya. Terus untuk Bluetooth-nya, nah di sini terangkan untuk Bluetooth-nya dia bisa ganda sekaligus pair 2 teman-teman. Nah di sini terangkan untuk Bluetooth menghubungkan dan kendalikan dua smartphone secara bersamaan. Jadi dalam satu layar ini untuk Bluetooth yang kita bisa mengoperasikan secara bersamaan itu dua unit handphone teman-teman. Canggih kan? Nah kalau untuk yang tadi ya teman-teman ya, yang jack tuning ini itu namanya soket RGB teman-teman ya. Nah, kita lupa ini. Oke teman-teman ya, mungkin untuk review saya juga produk baru dari Pioneer, belum terlalu paham spesifikasinya
efeknya ya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi pada intinya untuk Pioneer ini khusus untuk pencinta audio kelas high ya. Ya bagi untuk kelas kalangan bawah bisa aja sih, mungkin dengan harga 16 jutaan mereka berpikir wow, terlalu wow gitu kan. Tapi untuk pecinta audio 16 juta itu tidak ada apa-apanya. So mungkin cukup sampai sini aja ya review untuk Pioneer terbaru saya. Jadi ya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan ya. Saya hanya review ala kadarnya dan hanya sepengetahuan saya aja teman-teman ya. Ini juga produk baru dan saya belum pernah pasang juga ya. Oke, saya mau lanjut ke part 2 nya, yaitu speaker hi-res nya. Oke. Oke, jadi cukup sampai sini aja untuk review Pioneer terbarunya ya, untuk DMH ZF9350BT nya ya teman-teman ya. Kita lanjut ke speaker hi-res nya. Jadi untuk si Pioneer ini dia mengeluarkan produk terbarunya, speakernya, yaitu speaker hi-res nya teman-teman. Depan saya sekarang sudah ada satu box, ini speaker ya, speaker TSD65C, produk terbarunya dari si Pioneer-nya ya. Tentunya ini resmi ya, pengeluaran negara pembuatnya masih Vietnam ya. Pastikan teman-teman selalu beri produk Pioneer yang bergaransi resmi. Oke, sekarang kita coba unboxing si speaker terbaru dari Pioneer-nya ya. Seperti apa sih? Kita buka. Wow, ini penampakannya teman-teman. Sekarang kita buka ya. Keras teman-teman. Keras. Kita buka dulu teman-teman. Nah, oke. Nah, dapat buka begini teman-teman ya. Oke, kita singkirkan dulu ya. Nah, sekarang kita mau coba apa nih? Nggak tahu. Oke, di sini adalah komponen speaker dari produk Pioneer ya, TSD65C, yaitu komponen speaker two-way, yaitu two-way split ya. Jadi ada tweeter, ada woofernya, dan ada pasifnya. Ini di kelas D ya. Untuk rentan harga di harga 5 jutaan ya teman-teman ya. Untuk spesifikasinya mungkin saya tidak bacakan teman-teman ya. Saya tidak bacakan untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya teman-teman boleh lihat di Google ya. Terlalu panjang ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini komponennya 6,5 in untuk speakernya ya. Jadi dia hi-res. Sekarang saya mau coba buka speaker. Bagian speaker saya kurang pinter ya untuk mereview. Ini dapat skrup-skrupnya. Di sini dapat panduan ya teman-teman ya. Nah, ada panduannya. Cara pemasangannya dan bla 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 segala macam. Oke. Jadi saya nggak akan bahas masalah spesifikasi untuk speakernya, saya hanya sebagai unboxing dan apa aja sih dapatnya di dalamnya. Oke, kita lanjut. Singkat waktu, kita sekarang buka. Oke, habis kosong. Di sini ada 2 buah woofer berikut untuk speakernya yang jaring-jaring yang berlogokan Pioneer. Komponennya 6,5 inci ya. Nah, di sini dia sudah hi-res. Sudah ada tahanan hubungannya di sini. Diperincikan ya, 270 watt itu untuk maksimumnya, sedangkan untuk 90 wattnya itu untuk minimal suaranya.
Untuk independennya dia 4 ohm ya teman-teman ya. Ini speakernya Dwayne made in Vietnam. Untuk dimensi kelilingnya ini kurang lebih 17 cm ya, dimensi ininya ya. Oke, lanjut. Ini ada 2 buah ya. Dan terus di sini ada kabel ya, ini untuk tweeternya. Jadi kalau untuk high res itu dia tidak dapat pasifnya teman-teman ya. Biasa kalau kita beli speaker two-way split itu, komponen two-way, itu dia dapat woofer, terus crossover pasifnya yang segi 4 kotak itu ya teman-teman, terus tweeternya. Tapi kalau di sini dia enggak. Jadi kalau untuk high res dia hanya dapat dapat komponen seperti ini ya. Ini enggak ada lagi seperti ini. 2 buah speaker, 2 buah tweeter, dan kabel-kabelnya. Jadi kalau untuk tahanan kok nggak ada pasifnya sih mas? Nah, untuk tahanannya dia udah ada di sini. Jadi kalau untuk tahanan si high res dia tidak menggunakan pasif teman-teman. Dia sudah ada tahanan tersendiri kecil di dalam di kabel-kabelnya ini ya. Sebentar, susah teman-teman. Nah, ini komponennya udah ada di sini. Jadi udah dibungkus rapi dengan selang bakar. Jadi di sini komponennya kecil. Nah, ini untuk tweeternya ya, kecil. Sedangkan untuk si speakernya sendiri dia sudah di dekatnya soketnya jacknya ini dia sudah ada gulungannya. Nah, ini biasanya fungsinya untuk tahanannya teman-teman. Jadi kalau untuk pasifnya, kalau untuk two-way yang biasa dia kan persegi 4. Nah, sedangkan kalau untuk si Pioneer ini yang high res dia tidak teman-teman, dia sudah ada di sini. Jadi tanpa harus banyak alat gitu. Jadi ada pasifnya, harus belakang tip apa segala macam. Nah, kalau yang ini nggak usah teman-teman. Jadi dia udah langsung di sininya. Begitu juga untuk si tweeternya. Jadi udah ada tahanan semua. Jadi masing-masing unitnya ini, masing-masing speaker dan tweeter dia udah ada tahanannya. Jadi aman kok. Oke, jadi meskipun teman-teman memiliki speaker ataupun komponen yang bagus, tapi dengan tata cara atau pemasangannya tidak benar, itu suara yang dihasilkan tidak bisa maksimal teman-teman. Jadi usahakan kalau pengen suara bagus, tata cara pemasangan pun harus benar. Yang paling utama itu kabel. Terus yang kedua itu udah pastikan min plusnya kita harus pastikan itu benar-benar. Jadi ada negatif dan positifnya. Jadi itu harus benar-benar bisa terpasang dengan sempurna ya, supaya dapat menghasilkan suara yang bagus pula teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk review hari ini ya. Dan saya nggak terlalu panjang lebar juga untuk menceritakan atau tentang spesifikasi speakernya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja untuk review hari ini ya. Untuk review Pioneer produk terbaru dari Pioneer, yaitu seri 9 dengan speaker high resnya ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang, dan nantikan terus video-video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.